warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada kawan-kawan media, baik media mainstream, youtuber, podcaster yang telah hadir di Polda Metro Jaya ini ya, untuk bisa mewawancarai sahabat kita, Bung Rismon Pasyawan Sianipar ya, yang baru saja turun gunung istilahnya ya, sebulan setengah beliau berkonsentrasi untuk menulis buku ya, nanti akan dijelaskan oleh Bang Rismon untuk isi dari buku tersebut dan seperti apa isinya, dan juga nanti juga ada informasi yang lain dari Bang Jamada Girsang dan juga dari ya. Jadi untuk itu kami persilakan kepada Bang Rismon untuk menyampaikan ya. Oke. Ini sebagai bukti ya bahwa peneliti ya selalu membawa bukunya, bukan buku orang lain, ya kan? Bukunya sendiri, bukan buku orang lain, itulah peneliti. Nah, di sini ya sesuai janji saya, sesuai temuan saya yang baru, sesuai variabel-variabel yang saya masukkan, berikut juga dengan kajian baru dan metode baru. Nah, inilah saya kompilasi tulisan saya 10 bab, ya, 10 bab, hampir 800 halaman, ya, dengan judul monografi itu adalah kajian mendalam ya. Monografi autentikasi ijazah Joko Widodo. Titik 2, sebuah kajian forensik digital. Jadi ini bukan untuk gagah-gagahan, tetapi ini untuk nanti komunitas, mereka yang belajar digital image processing, dan ini nanti akan kita terbitkan dengan ISBN, dengan penerbit, dan kita akan kirim ke perpustakaan saja, perpustakaan seluruh Indonesia ya. Jadi di dalam bab itu ada 10 bab di dalam buku ini ya, yang kemarin menjadi pertentangan ya, inilah jawabannya. Jadi kalau ada mereka ini itu tapi nggak dituliskan ya bagaimana kita mau percaya ya, harus dituliskan, bantah juga dengan tulisan. Itulah kultur ilmiah yang harus kita miliki. Nah, di situ ada bab 1 uji emboss dan watermark. Di sini saya buktikan bahwa bukan hanya pada ijazah Pak Joko Widodo yang di-upload oleh Dian Sandi Utama yang ada emboss dan terdeteksi emboss dan watermark, tetapi rekan-rekan satu angkatannya pun Sri Murtiningsih, Hardianto, ya kan, Pronojiwo, bahkan ijazah Bambang yang dipakai sebagai dipakai di persidangan CLS Solo juga memiliki itu emboss dan watermark. Jadi confirm. Ketika kita melakukan sejumlah metode, maka kita perbandingkan juga dengan sejumlah data masukan citra digital. Jadi di sini untuk mengakhiri perdebatan itu, ya, itu ada sekitar 100 halaman. Berikutnya juga sampai di sini bab 10, ya, terakhir bab 10 pencocokan citra wajah. Nah, di sini juga untuk mengakhiri, bukan perdebatan di media sosial atau di televisi tunjukkan begini-begini. Nah, inilah secara algoritmik, secara prosedural saya bandingkan bahwa foto ijazah Pak Joko Widodo itu match dengan ijazah Pak Jokowi pada saat foto Pak Jokowi pada saat presiden. Kenapa saya katakan match? Karena teridentifikasi match antara 35 sampai 60%. Kenapa? Kok rendah banget 60%? Ya iyalah, perbedaan usia sudah 30 sampai 40 tahun. Tidak ada yang sulap, harus di atas 70%. Makanya baca literasi. Dan di sini di bab 10 saya bandingkan juga foto muda dari Pak Prabowo Subianto pada saat usia belasan tahun, pada saat beliau juga berkarir di tentara, dengan saya bandingkan dengan foto Pak Prabowo pada saat jadi presiden, itu juga sekitar 40 sampai 60%. Begitu juga dengan foto muda maupun versi tua dari Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Anies Baswedan, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Bu Megawati Soekarno Putri. Kalau perbedaan usia ada sampai 30 tahun, maka yang realistis cocok adalah 35 sampai 60%. Kalau orang yang berbeda itu di bawah 15%. Begitu memakai memakai paket modul
neural networks bernama ArcFace yang menjadi standar industri pencocokan wajah sekarang. Nah, inilah tradisi atau kultur ilmiah kita. Jangan dibawa-bawa ke politik, jangan dibawa-bawa kemana-mana, apalagi cuma konsumsi media. Ya sudah, ini serahkan ke perpustakaan, nanti mahasiswa baca, bisa jadi kajian juga dosen. Apa sih yang ditulis ini? Apa ilmu digital image processing yang dipakai? Bagaimana takaran numeriknya sehingga bisa disimpulkan bahwa itu asli. Kenapa kemarin itu palsu, terdeteksi palsu? Di sini juga saya kasih jawabannya, gitu loh. Perbaikannya. Oleh karena itu peneliti itu mengikuti data, bukan mengikuti kesimpulan harus itu politis. Peneliti itu mengikuti data, uji lagi, ulangi lagi dengan data baru, itu baru peneliti, ya. Dan peneliti tidak ada yang nggak membawa bukunya yang 49 halaman itu, ya kan? Harusnya dia bangga, bukan bukunya orang lain dia bawa-bawa. Ini loh buku saya 49 halaman, di setiap lembar itu ilmiah, kan begitu, ya. Ilmu yang akan nanti, ya, jika memang pasti ke persidangan, ya. Persidangan pasti. Nah, pasti di persidangan nanti, ya itu akan dikuliti. Nggak bisa lagi menghindar gaya-gaya media yang dia selalu ketika rekannya berbicara dia juga berbicara, pasti ada aturan main. Nah, itu pasti dikuliti. Apakah dia benar pernah menulis buku atau menulis jurnal penelitian berkaitan dengan digital image processing atau berkaitan dengan digital forensik, itu akan dikuliti. Dan juga ditanya Sertifikatnya juga, dan studinya apa. Kalau studi sosial tiba-tiba mengaku peneliti digital image processing, di mana kuliahnya? Memang gampang, ini kan advance matematik sini. Ini adalah matematika lanjut yang tidak bisa sulap tiba-tiba tahu. Ini isinya matematika tingkat lanjut, diferensial, integral, terus limit dan segala macam. Matematika teknik tingkat lanjut ini bukan sulap-sulapan ini. Ya, bukan orang tiba-tiba ngaku cuci cetak foto tiba-tiba paham ini. Ya, oke, gitu, segitu dulu ya penjelasan ini. Oke, jadi gini, setelah Bang Rismon mungkin juga Bang Jadir tambahan, baru kita buka pertanyaan. Sebenarnya begitu ya. Silakan Bang. Oke, rekan-rekanku sekalian, barusan Rismon ini pertama kali tampil menampilkan buku yang tadi disampaikan. Saya kira ini adalah momentum secara hukum, dan ini sangat penting sekali untuk lanjutan dari perkara, khususnya para tersangka yang sekarang diproses di Polda Metro Jaya. Dan ini adalah semacam titik kulminasi atau titik puncak yang dikaryakan atau diteliti oleh